Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Bu Husna. Materi kita hari ini adalah tentang pengantar metabolisme. Langsung saja. Sebelumnya perlu diketahui ada prinsip umum dalam proses bioenergetika dan metabolisme. Jadi, suatu sel dikatakan hidup jika dia mampu melakukan proses metabolisme dan bioenergetika. Bedanya apa? Proses metabolisme adalah proses di mana ada materi yang masuk dan ada materi yang keluar. Materi in dan materi out. Contohnya, jika kita makan, ada makanan yang masuk. Dan kemudian makanan tersebut akan dicerna, diserap, dimetabolisme. Lalu sisanya, ampasnya itu akan dibuang dalam bentuk feses atau urin. Nah, itu adalah materi yang output, dikeluarkan. Nah, pada proses itu dihasilkan energi. Jadi ada energi yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan, dan kemudian energi tersebut akan digunakan untuk kerja sel-sel di dalam organisme tersebut. Nah, energi yang masuk ini juga ada energi yang dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerja. Jadi sel bisa bekerja, organisme bisa melakukan kerja karena ada energi yang masuk. Gitu. Jadi kalau virus, dia bisa dikatakan bukan organisme, bukan sel hidup, karena dia tidak mengalami proses metabolisme dan tidak ada proses keluar masuk energi. Virus hanya menumpang pada sel inang agar dia bisa memperbanyak diri. Itu bedanya dengan makhluk hidup secara biokimia. Oke, ini pengertiannya apa yang dimaksud dengan bioenergetika, ya, yaitu studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energinya. Sedangkan yang dimaksud dengan metabolisme, ya bisa dibaca ini. Oke. Nah, secara konstan terjadi pertukaran antara materi dan energi dalam lingkungan itu pada suatu organisme, ya. Maka kondisi yang baik adalah jika tercapai steady state. Steady state itu adalah kondisi di mana input sama dengan output. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Materi yang masuk sama dengan materi yang keluar. Nah, tapi tidak serta-merta seperti itu ya, karena ada proses penyimpanan di dalamnya. Ada energi, misalnya energi yang masuk 100, yang dikeluarkan adalah 60, maka 40-nya akan disimpan. Disimpannya untuk apa? Untuk keadaan-keadaan darurat. Ya, misalnya ketika kita mengalami proses misalnya seperti kelaparan, puasa, dan sejenisnya. Tapi jika simpanan ini terlalu banyak dan terus-menerus, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini contohnya apa? Obesitas misalnya. Obesitas itu salah satunya terjadi karena energi dari materi yang masuk itu lebih besar daripada yang dikeluarkan. Makan banyaknya 100 kilo misalnya, tapi dari makanan 100 kilo itu dihasilkan misalnya 100 ATP. Tapi ternyata energi yang dikeluarkan itu hanya 20, ya. Sisanya ada 80. Dan itu ditumpuk terus-menerus setiap hari selama beberapa waktu, maka akan terjadilah penimbunan. Karena penyimpanan energi itu dilakukan selain di otot, ya, dalam bentuk glikogen. Kalau untuk glukosa, yang paling banyak adalah dalam bentuk lipid di jaringan adiposa. Makanya buat yang merasa obes atau berlebihan berat badan, salah satu cara untuk menguranginya adalah mengusahakan agar energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi yang keluar, atau berusaha agar energi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada energi yang masuk. Oke, nah perlu diingat bahwa reaksi-reaksi metabolisme itu sangat dipengaruhi dan dibantu oleh katalisator, yaitu enzim. Oke. Nah, ini adalah jalur metabolisme. Ya, intinya metabolisme itu terdiri atas dua hal, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme dan anabolisme? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, ya. Nah, intinya ada beberapa organisme yang bisa menggunakan cahaya, ya, sebagai sumber energinya.
yaitu organisme yang bisa melakukan fotosintesis, misalnya tumbuhan dan bakteri yang memiliki warna hijau. Nah, dia bisa menggunakan energinya dari matahari untuk menghasilkan energi dan bisa dilakukan untuk kerja sel. Oke. Ada juga organisme yang menggunakan senyawa-senyawa inorganik sebagai sumber energi. Nah, kalau manusia dan sebagian besar hewan itu termasuk makhluk organisme yang menggunakan senyawa-senyawa organik sebagai bahan energinya. Nah, nanti sumber-sumber tersebut akan mengalami proses katabolisme, pemecahan, ya, untuk kemudian dihasilkan energi dari proses katabolisme tersebut. Nah, tapi akan ada proses-proses tertentu untuk melakukan proses sintesis, anabolisme. Nah, ini adalah proses yang berputar. Di antara proses berputar ini, kadang-kadang akan dikeluarkan waste yang akan dibuang. Buangannya bisa dalam bentuk cair ataupun padat. Oke. Ini ya beda antara anabolisme dan katabolisme. Jadi, kalau anabolisme dia adalah proses mengubah senyawa yang tadinya lebih sederhana menjadi kompleks, ya. Jadi asam amino menjadi protein, itu prosesnya anabolisme. Asam lemak menjadi lipid, itu prosesnya anabolisme. Katabolisme sebaliknya, ya, adalah proses untuk memecah bentuk yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Oke. Di antara proses ini pada katabolisme akan dihasilkan energi. Sedangkan pada anabolisme prosesnya membutuhkan energi. Itu bedanya ya. Secara jenis reaksi, katabolisme disebut sebagai reaksi eksergonik dan biasanya bisa berjalan dengan spontan. Sedangkan anabolisme itu termasuk reaksi endergonik, ya. Nah, ini ada pertanyaan yang umum sering ditanyakan ketika kita membahas terkait metabolisme, khususnya metabolisme pada makanan, ya, pencernaan makanan dan sejenisnya. Nah, apa benar lipid bisa diubah menjadi glukosa? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab di slide berikutnya. Oke. Ini adalah ringkasan metabolisme protein, karbohidrat, dan asam lemak secara keseluruhan. Jika dilihat, ketiga molekul ini bertemu pada satu titik yang sama, yaitu pada asetil-CoA utamanya, ya. Sebenarnya di titik-titik lain juga ketemu, tapi sebagian besar ketemu di asetil-CoA. Artinya apa? Ada proses-proses yang bisa mengubah karbohidrat menjadi lipid, lipid menjadi karbohidrat, bahkan protein menjadi karbohidrat, ya. Nanti kita akan membahas sedikit terkait metabolisme karbohidrat. Ada yang disebut dengan gluconeogenesis, ya, gluconeogenesis, yaitu proses di mana membentuk glukosa dari senyawa lain. Senyawa lain di sini adalah salah satunya dari lipid, ya, maupun bisa juga dari protein. Ya. Jadi nanti asetil-CoA ke asam pirufat nanti akan membentuk glukosa ke atas. Oke. Biasanya itu dilakukan jika asupan karbohidrat kurang, kadar glukosa darah mulai rendah, ya. Misalnya pada saat puasa seperti sekarang ini, pagi-pagi masih terjadi proses glikolisis karena kadar glukosa darah kita sedang tinggi setelah sahur. Nanti setelah siang, ya, energi yang kita keluarkan banyak, glukosa yang fungsinya untuk menghasilkan energi sudah terpakai semua, maka gula darah akan mulai menurun kadarnya. Nah, kadarnya ini harus dijaga agar tidak sampai drop. Kenapa? Karena kalau sampai drop hipoglikemia, maka kita bisa pingsan. Nah, pada proses inilah diubah energinya dari asam lemak yang utama. Ya, kenapa jangan dari protein? Karena protein itu umumnya sebagai struktur penyusun. Jadi sangat diusahakan sekali agar protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Karena protein utamanya adalah sebagai sumber penyusun
jaringan sel-sel. Jadi ini ya katanya. Jadi kalau tadi ditanya, bisakah dari lipid menjadi glukosa ataupun sebaliknya glukosa menjadi lipid? Bisa. Jadi kalau ada orang makanannya kerjaannya hanya makan karbohidrat aja, dia nggak pernah makan lemak misalnya ya, karena mau diet, jangan salah. Ketika dia berlebihan mengkonsumsi glukosa, maka gula tersebut nanti akan awalnya disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses yang disebut dengan glikogenesis. Ya. Oke, nanti kalau misalnya dibutuhkan, glikogen ini akan dipecah jadi lewat proses glikogenolisis menjadi glukosa. Nah, kalau gula yang berlebihan ini sudah disimpan dalam bentuk glikogen, masih lebih juga, maka akan disimpan menjadi lemak dalam proses yang disebut dengan lipogenesis. Oke, jadi bisa sekali orang yang hanya makan karbohidrat jadi gemuk, karena kelebihan glukosanya akan disimpan menjadi lemak di jaringan adiposa lewat proses lipogenesis ini. Gitu ya. Karbo. Oke, kita tahu karbohidrat adalah sumber utama energi tubuh. Nah, kenapa? Karena makanan umumnya secara standar, makanan kita tuh paling banyak mengandung sumber karbohidrat. Dan karbohidrat juga memang fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan energi, terutama yang asalnya dari glukosa ya. Nah, kemarin kita sudah bahas pencernaan dan proses absorpsi pada karbohidrat. Pada karbohidrat, bentuk monosakaridanya ada 3, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiga-tiganya ini bisa diabsorpsi, diserap, masuk ke aliran darah. Ya. Tapi untuk fruktosa dan galaktosa, dia akan mengalami proses pengubahan di hati menjadi glukosa. Jadi pada prinsipnya di aliran darah nantinya akan diubah menjadi glukosa. Sehingga biasanya pemeriksaan kesehatan itu yang dinilai adalah kadar glukosa darah. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis respon metabolisme karbohidrat menyesuaikan dengan kondisi gula darah, glukosa darah dalam hal ini. Ketika glukosa darah meningkat, yang terjadi apa? Pertama yang terjadi adalah glikolisis. Glikolisis ini adalah proses pemecahan glukosa hingga dihasilkan pirufat, dan kemudian pirufat ini nanti diubah lagi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA tadi ya titik temu antara protein dengan lipid ya. Nah, asetil-CoA ini nanti akan diapakan? Akan diubah lagi ya untuk menghasilkan energi dengan memasuki siklus Krebs. Gitu. Jadi dari proses glikolisis ini sudah menghasilkan energi ATP dan menghasilkan asetil-CoA, nantinya asetil-CoA-nya juga akan diubah lagi menghasilkan energi lewat proses siklus Krebs. Oke. Kemudian kalau sudah di glikolisis, energi yang dikeluarkan ternyata sedikit, ya sudah cukup. Nah, maka akan dilakukan penyimpanan. Penyimpanannya adalah lewat proses glikogenesis. Pembentukan glikogen. Oke. Nanti glikogen ini kan simpannya di mana? Ya, di jaringan otot. Kalau masih berlebih lagi, apa yang terjadi? Akan dilakukan proses yang disebut dengan jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini adalah proses pengubahan asetil-CoA tapi tidak menghasilkan energi. Ya, jadi ini adalah reaksi sampingan untuk mengubah kelebihan asetil-CoA di dalam tubuh karena terlalu banyaknya glukosa. Kemudian ada lagi proses oksidasi pirufat, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan kalau masih berlebih lagi maka akan disimpan sebagai lemak. Nah, kalau glukosa darah menurun yang terjadi apa? Simpanan dalam bentuk glikogen akan dipecah. Nama prosesnya adalah glikogenolisis. Kalau masih kurang lagi, maka dari bentuk yang lain akan diubah menjadi glukosa. Nama prosesnya adalah gluconeogenesis.